Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Rismond Hasiholan mengatakan rekaman CCTV di Cafe Olivier yang dijadikan barang bukti sudah dimanipulasi. Yang pekerjaannya menegakkan hukum, tetapi apa yang dilakukan adalah menginjak-injak hukum. Muhammad Noor Azhar, komandannya Krishnamurti saat itu, bagaimana mereka dua ini menginjak-injak hukum, saudara. Bayangkanlah Krishnamurti ini, coba, memasukkan seseorang, ke sel tikus 4 bulan, untuk memaksa pengakuan bahwa dia katanya sudah memeriksa CCTV bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas cyanida katanya. Padahal itu sudah kita buktikan. Itu adalah rekayasa. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Sebuah kejanggalan-kejanggalan di kasus kopi sianida menjadi kembar kembali setelah tayangnya film dokumenter di Netflix. Di jalannya persidangan pun, ahli digital forensik Resmond Sianipar sudah mengatakan bahwa CCTV diduga direkayasa. Kalau dia tidak bersalah, silakan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Dan seorang ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum pun yang diduga merekayasa, kata Resmond Sianipar, akhirnya memberikan sebuah klarifikasi atau memberikan sebuah sangkalan. Ini tadi kan juga dikatakan, mungkin kita langsung membahas jari telunjuk itu sepertinya nggak mungkin itu ada yang jari telunjuk panjang seperti itu. Nah, Anda melihatnya, kalau di analisis Anda itu seperti apa sih sebenarnya jari telunjuk itu? Kalau misalnya di tayangan rekaman TV ada jari mak lampir di tangan Jessica, ya wajar saja memang di situ ada distorsi. Tapi begitu kita lihat di rekamannya, analisis kita berdasarkan resource rekaman CCTV yang sesungguhnya, ternyata tidak ada. Kan memang tidak ada. Itu hanya masalah distorsi karena kebetulan TV, Handycam TV men-shooting yang ada di kita kemarin jelaskan di persidangan, itu berdekatan dengan daun pisang yang ada batangnya, kemudian berdekatan segaris dengan tasnya tasnya Jessica. Siapapun ahli video forensik akan bilang itu distorsi. Kenapa itu dibilang tempering? Hal yang aneh. Makanya dalam dunia digital forensik analis, investigator, ada sertifikasi, tidak bisa sembarangan menjustifikasi tempering. Tempering itu tidak sesederhana itu. Tempering itu adalah ada objek diambil, tidak ada objek dikasih, kemudian ada frame yang belum ada dikasih ada. Sederhananya mungkin ada proses editing seperti itu ya? Editing itu ada dua, editing yang memang mengubah objek sama editing yang sifatnya enhancement, dan itu lumrah enhancement. Dia bilang kita itu ada jari mak lampir, ternyata kita mau, dia tidak mau. Apa ini? Artinya kebenaran itu harus tegak kebenaran itu. Ahli yang diduga merekayasa menurut Resmond Sianipar akhirnya memberikan sebuah jawaban dan sangkalan, akan tetapi Resmond Sianipar selama 8 tahun pun masih tetap menemukan sebuah kejanggalan atau rekayasa itu terjadi menurut Resmond Sianipar. Kita akan membuktikan kepada Hakim Binsar Kultum yang sekaligus mempermalukan kepada ketiga hakim tersebut yang menggunakan mempercayai video yang sudah gelap gulita gabur hasil editan kasar dari ini video editor penipu perekayasa ini Muhammad Noor Azhar dan Christopher Harimanrianto ini Kenapa saya bilang amatir? Ya karena mereka bekerja pada video rekayasanya yang buram-buram Kalau yang tegas itu memiliki skill yang sangat tinggi. Oleh karena amatirlah mereka mampunya di resolusi rendah dengan pixelated seperti itu, 1-2 frame diubah tangannya terang gelap maka jadi pergerakan, dan itu penipuan semacam itu dibawa ke ruang sidang padahal orang ini saat itu menjadi ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia Muhammad Noor Azhar ini menggunakan nama forensik tetapi animator amatir terus menghilangkan informasi warna, mengganti aktivitas chat. Memang tidak ada empatinya orang ini juga apalagi Christopher ini dianggap dia ininya manusia itu kayak apa masih bisa dia goyang-goyang kursi
ya, korban rekayasanya ada di samping kanannya. Mereka berdua ini, bener-bener ya. Itu pernyataan Resmond Sianipar yang sangat tegas, dan ini adalah pernyataan dari ahli yang didatangkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menganalisa sebuah CCTV, Christopher Hariman Rianto, yang diduga pula merekayasa. Itu menurut Resmond Sianipar. Begini pernyataannya. Pernyataan-pernyataan tersebut juga disangkal oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Kalau dibesarkan maka jamnya tuh nggak kelihatan karena kan makin besar, sehingga jamnya Anda potong, Anda cut, Anda edit masuk ke situ. Iya, jadi mungkin bukan diedit ya. Jadi kalau diedit kan saya rubah. Jadi saya Bukan, maksudnya kalau di bahasa televisi kami bilang diedit karena kan di-cut, taruh di situ. Tapi tidak mempengaruhi keaslian dari gambar aslinya. Hanya waktunya saja yang dipindahin dari atas sedikit ke bawah gitu ya. Cuman untuk ini aja lah, presentasi memudahkan melihat gitu aja sih, Pak. Bahwa ada pertanyaan juga, itu bukan video yang waktu itu Anda presentasikan di persidangan, bukan video asli, karena itu bukan video atau CCTV yang diberikan kepada penyidik pada saat proses hukum itu berjalan. Sebetulnya kalau mau dilihat video asli atau tidak ya, mungkin istilahnya kalau di forensik kita pakai identik, Pak ya. Itu kan saya udah melakukan metode tuh banyak tuh, Pak ya kan. Nah sebenarnya dari situ itu sudah cukup memverifikasi dan mengotentikasi bahwa ini video identik gitu, Pak ya. Makanya kan kalau yang dikasih saya dari penyidik itu, ya itu USB-nya aja. Saya nggak tahu. USB aslinya? USB yang aslinya kemarin yang abu-abu itu. Yang kalau kita lihat, kalau kita perbesar beberapa kali, pasti hancur itu gambarnya, pasti nggak jelas. Ini video yang sudah Anda lakukan peningkatan atau video enhancement ya, dari video asli yang diberikan oleh penyidik. Ya, di situ sih saya melakukan zooming, sudah pasti saya melakukan zooming. Berapa kali nih zoomingnya? Kalau dari software saya tulisannya sih 300 ya. 300 kali dari CCTV yang asli? Ya, gitu. Kemudian dari situ saya meningkatkan kontras dan brightness untuk bisa melihat lebih jelas. Oke. Di situ kan kalau brightness kan meningkatkan terangnya, kontras kemudian kita bisa melihat perbedaan dari color-color yang ada di pixelnya itu. Lebih kontras lah gitu. Ya, kemudian ada juga kalau di sini ya, cuman saya juga melakukan analisa seperti negatif. Jadi kalau kita melihat tadi mungkin di video sebelumnya ada, kalau kita lihat negatif itu mungkin bisa kelihatan perubahan pixel. Negatif maksudnya apa? Jadi kalau seperti di foto itu kan ada negatifnya. Oke, negatif filmnya. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan teknik negatif itu untuk melihat video itu seperti di film foto itu. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pun mengeluarkan atau memberi sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum tersebut hanya menguntungkan pihak korban, sementara yang harusnya menguntungkan pihak Jessica Kumala Wongso, CCTV-nya dihilangkan, bahkan yang seharusnya menguntungkan tersebut tidak ditampilkan. Itu pernyataan Otto Hasibuan. Saya kira jawaban itu tidak akurat menurut saya ya, karena kenapa selanjutnya bisa berjalan gitu loh. Ya kan hanya berhenti pada saat itu. Justru kalau memang betul-betul dengan teknik yang canggih dilakukan zooming itu mau di zoom mau diapain pun itu akan tetap berjalan. Jadi kalau dengan ada yang berhenti dan berjalan, itu saya kira sudah harus diragukan, karena ahli ini waktu itu kan mengatakan untuk membuktikan bahwa ini adalah tidak dipotong, tidak membuktikan disisipkan, maka buktinya dia bilang kalau ini video berjalan maka jamnya juga harus berjalan. Okay. Padahal kenyataannya ini adalah tidak berjalan. Jadi ya terus terang aja saya sangat ragu, dan bukti keraguan saya itu sangat beralasan. Karena apa? Karena persis pada waktu yang dikatakan titik kritis itu kan di situ kan sebenarnya kan kemarin di persidangan sudah terbukti bahwa ada transkrip dari WA antara Jessica dengan si Jet Mirna, di mana pada waktu itu sebenarnya adalah Jessica itu adalah main handphone. Kenapa gambar daripada Jessica yang main handphone itu tidak terlihat di sini? Padahal itu sudah terbukti di persidangan ada main handphone. Kok yang lain-lain yang terbukti di sini, yang persis yang berhenti tadi gitu loh. Jadi saya kira makanya kalau memang ini betul-betul mereka tidak ada hal yang diragukan, kenapa mereka tidak berani kasih data saya aslinya? Stop sampai situ dulu Pak Otto, saya akan tanyakan. Kenapa nggak semuanya ditampilkan, termasuk tadi yang Jessica main handphone? Kan sempat dikatakan bahwa Jessica jarang main handphone kok, Jessica itu hanya sibuk dengan menaikkan tas dan lain sebagainya. Padahal ada gambar Jessica main handphone, kenapa tidak ditampilkan di CCTV? Waktu itu kan kita menganalisa di CCTV situ ada pergerakan. Memang kalau di presentasi saya itu kan saya bikin di PowerPoint, ya kan. Jadi saya hanya menampilkan poin-poin pentingnya seperti apa. Kalau memang mau diputarkan secara keseluruhan, ya kita juga nggak ada masalah gitu kan. Ada gambar itu yang Anda simpan? Ada di CCTV itu ada pergerakan, mungkin tidak jelas terlalu jelas itu handphone ya karena jauh sekali.
tapi kan kita bisa lihat kalau orang main handphone kayak gimana. Jadi kalau Anda nanti jadi saksi ahli, Pak Oto minta, Anda akan putarkan itu? Ya, bisa. Nggak ada masalah. Pertanyaan kedua dari Pak Oto, itu diragukan keasliannya, karena harusnya waktunya jalan dong. Itu jawaban dan pernyataan dari Christopher Harimanrianto, akan tetapi Oto Hasibuan tetap meragukan keasliannya. Bahwa ini ada tidak bermasalah, tidak ada potongan dan sebagainya, maka dalam presentasi ini kami buktikan bahwa jam jalan, video jalan, kan gitu. Nah jadi sekarang ternyata nggak jalan gitu loh. Nah sekarang dia bilang lagi karena adanya dengan cara lain kan gitu. Jadi ini yang nggak konsisten gitu loh. Nah kemudian lagi tadi katakan dia ngakui juga sebenarnya ada yang main handphone itu. Kenapa dipilih-pilih waktu itu? Kenapa nggak yang main handphone nggak dipakai? Kalau begini caranya kan dia pilih yang main handphone yang hilang, yang lain-lain muncul. Jadi seharusnya memojokkan Jessica kan? Pak Oto nggak sempat tanyakan waktu itu kenapa yang handphone kok nggak ditayangkan? Iya, makanya saya katakan. Jadi harus kan semuanya fair dibuka, jangan dipilih-pilih gitu loh. Yang merugikan Jessica nggak ditampilkan, yang menguntungkan Jessica nggak ditampilkan, merugikan Jessica nggak ditampilkan. Jadi ahli kan nggak boleh begitu. Ahli apa adanya menampilkan apa adanya. Gitu loh. Jadi kalau begini kan caranya kan hanya dipilih-pilih yang merugikan Jessica saja. Padahal kalau gambar kan harus utuh ditunjukkan gitu loh. Makanya kita sangat menyayangkan selalu Kapolri Jenderal ini ya. Jenderal tapi kok pengecut ya. Ya kalau bisa kita serukan aja lah mundur ini kepada Presiden supaya dipecat. Karena nggak ada nyalinya saya lihat. Ya cuma memeriksa Krisnamurti sama ini Muhammad Nual Azhar sama orang ini aja pun nggak berani. Apalagi mau melawan apa ya. Sudah jabatan Kapolri saja pun nggak bisa apa-apa. Apalagi rakyat biasa dia. Kalau dia jadi rakyat biasa kayak saya, bagaimana lah nyalinya mungkin? Resmond Sianipar terus menyerukan bahwa CCTV direkayasa. Bahkan Resmond Sianipar pun menyebut-nyebut nama Kapolri. Ternyata ya sama aja, nggak ada nyali. Yang paling penting nyali itu Pak Kapolri. Ya, Anda bisa pegang tongkat kepemimpinan polisi tapi nyali nggak ada ya sama aja. Mundur aja lah Anda daripada ya memegang posisi penting tapi tidak punya wewenang ya, dianggap sepele sama anak buah. Inilah saya laporkan cuma jabatan Kombes Pol aja nggak berani. Kombes Pol apalagi yang saya laporkan kalau jenderal. Saya cuma menggunakan CapCut ya. CapCut saja dalam waktu setengah jam saya bisa ya secara kasar lah memang masih terlihat untuk menghilangkan pergerakan tangan Jessica di meja 54 yang dituduhkan si kedua penipu ini ya. Pada pukul 16.29.50 ya, saya bisa menghilangkan cuma dengan menempelkan saja ya, jadi hilang ya dalam beberapa frame itu ya. Jadi inilah kita sangat mirisnya ya dengan video yang sangat kasar seperti itu, sangat buram, sangat kabur ya. Ya distribusi warnanya juga sudah mengelompok akibat downscaling yang sangat brutal itu ya. Itu dipakai oleh terutama Binsar Guntung itu di televisi ya. Itu terkait pergerakan tangan Jessica di meja 54 ya, pukul 16.29.50. Ketika di zoom, dengan yakinnya dia seperti itu ya. Ketika di zoom, ada tangan terlihat memasukkan sesuatu yang diduga cyanida. Padahal itu hasil animasinya si penipu pengkhianat rakyat ini, ya, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ini ya. Ya. Kalau bukan tangan buatan, untuk apa dikasarkan begitu ya? Dibuat resolusinya jauh lebih rendah. Ya. Tidak bisa membendung emosi, bahkan semuanya disebut-sebut oleh Resmond Sianipar, ahli digital forensik yang dulu didatangkan di persidangan. Akhirnya Resmond Sianipar pun menyebut-nyebut nama petinggi-petinggi di negeri ini. Panjang sekali ya, tidak proporsionalitasan objek dibandingkan dengan gini, objek. Jangan bahasa umum lah ya, jangan bahasa seperti ya, saya kalau orang itu ngerti, saya hanya awam. Coba kenapa bisa tangannya panjang, jarinya panjang sekali? Itu panjang sekali dan terang sekali gitu. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Menggunakan pakai apa tuh bisa seperti itu? Ini sebenarnya dengan gampang kalau kita bisa periksa di sini. Benar nggak ada panjangnya? Kalau tidak ada ya tempering. Enggak, jadi yang pastinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana tangannya seperti itu? Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Oh begitu. Ya mungkin. Gimana dengan perbuatan seperti itu gimana? Bisa di ini bagaimana pikirnya? Gimana? Ya, apa ini satu rekayasa atau memang seperti ini atau gimana? Apa sebagai kalian Anda? Dalam keilmuan saya yang sering melakukan analisis atau mendeteksi tempering, biasanya yang melakukan editing itu beberapa kali melakukan kesalahan. Nah, ya, mungkin jadi memang kita lihat ya, itu panjang sekali tangan jarinya ya.
seperti nenek lampir ya. Jari Jessica Kumala Wongso yang seperti jari nenek mak lampir itu pun masih terus diserukan oleh Resmond Sianipar, dan itu adalah sebuah rekayasa itu menurut Resmond Sianipar. Akan tetapi ahli tersebut tetap menyangkal. Ahli digital forensik itu membantah adanya rekayasa dan siap diadu dengan Resmond. Kalau ahli pihak bilang itu tempering, silakan. Ini resource kami. Dicek apple to apple. Akan kelihatan hasilnya bahwasanya itu tidak ada jari nenek mak lampir. Tadi di sidang saya mau menjelaskan bahwasanya tidak ditemukan adanya jari nenek mak lampir. Kenapa? Memang tidak ada tempering. Akan tetapi suatu kebusukan akhirnya tetap terbongkar sekian tahun lamanya. Akhirnya Resmond Sianipar tetap sesuai sama pernyataan awal, dan beliau sudah menemukan beberapa barang bukti rekayasa. Jangan sampai dia pernah lolos ya. Mumpung kita punya 37 bukti ilmiah untuk membuktikan apa dia ya, kesalahan dia ya, rekayasa manipulasi dia ya, bersama dengan dua orang lainnya ya, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Al-Azhar. Bagaimana ini Krisnamurti ini ya memproduksi, mengeluarkan, menyebarkan BAP rekayasa dan video CCTV rekayasa itu ya.